وبارك عليه وعلى آله. حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأنبياء والمرسلين من الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم والعلم وسادتنا الصفيين وكل المشارق الأرضين وغيرهم إن الله تعالى من درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك في سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودوه علينا وفي هذا المصلى والمجلس لنخص خصوصا ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمنا في الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة والسهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang baik ini Allah tentukan untuk kita sama-sama merampungkan tugas suci kita pada hari ini dalam rangkaian ibadah salat, yakni dengan salat Isya yang kita tunaikan secara berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan duduknya kita pada majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita tunaikan, apa yang kita kerjakan dan kita juangkan pada malam hari ini insyaallah akan membuahkan kenikmatan dan kemanjaan dari Allah, baik kehidupan kita yang di dunia maupun negeri akhirat kita nanti insyaallah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan kegiatan i'tikaf dan ta'lim kita di dalam mushola tercinta ini An-Nur Syafa'ah. Mari sama-sama kita tancapkan niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa pada malam hari ini kita akan mengangkat satu materi yang berkenaan tentang satu ibadah yang insya Allah sebentar lagi akan kita hadapi bersama, yakni ibadah kurban yang dalam term fikih lebih dikenal dengan udhiyah. Kurban lebih dikenal, istilah pada fikih adalah udhiyah. Jadi nanti ketika saya gunakan istilah udhiyah, langsung fahami sama dengan kurban, gitu ya. Udhiyah di dalam ta'rif dan juga definisinya, para fuqaha, para ahli fikih memberikan pengertian definisi, yaitu ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min awal yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriqi. Yang disebut dengan udhiyah atau kurban itu adalah ma yuzbahu minan na'am, hewan ternak yang kemudian disembelih, hewan ternak yang kemudian dipotong taqarruban ilallahi ta'ala, yang dengan niatan disembelih atau dipotongnya hewan itu
adalah ditujukan untuk sebuah wujud pendekatan diri kepada Allah dari seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara definisi sudah terlihat bahwa hewan ternak yang kemudian dipotong, disembelih, kemudian dijadikan untuk kurban adalah niatnya lillahi ta'ala. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Ini yang betul-betul harus kita junjung. Dari definisi saja sudah diingatkan oleh para ulama fikih kita bahwa niatnya taqarruban ilallah, bukan dengan hal-hal yang sifatnya adalah tujuan selain Allah. Pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya, kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat ibadah intinya sesembahan itu. Nah, jadi kalau dari ini ta'rif kemudian kita pahami secara berbalik, kalau ada manusia atau orang-orang yang niatnya dia berkurban bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Ji, di tahun ente korban nggak? Oh, korban dong. Masa iya nih nggak korban? Jadi ente kasih apa nih nanti di An-Nur Syafa'ah nih? Insya Allah ane kasih 1 ton bobotnya untuk sampai limosin. Bu, dikasihnya sampai limosin. Bobotnya 1 ton. Iya. Bobotnya bisa 1 ton. Iya dong. Kalau gua nggak korban, apa kata keluarga gua, apa kata tetangga gua, apa kata orang-orang sini? Nah kan gua orang paling kaya di sini, kata dia. Kalau misalkan gua nggak naruh korban nih tahun, disangkanya PT gua pailit kali, usaha gua lagi bangkrut kali. Dikiranya usaha gua lagi gulung tikar kali. Ya nggak bisa gitu. Pokoknya gua korban. Gimana pun jadinya gua korban. Sebab nama gue di sini udah terkenal kadong, katanya konglomerat gue. Itu bukan taqarruban ilallah tuh namanya. Sejatinya dia bukan sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui kurban yang dia persembahkan untuk Allah, dia serahkan ke panitia atau diserahkan kepada masjid dan musola. Tapi dia sedang merawat eksistensinya sebagai orang yang dikenal konglomerat, orang yang banyak duit di kampung itu. Paham sampai sini, Pak? Insya min awali yaumil 'id ila akhiri ayyamit tasyrik, yang pemotongan hewan kurban tersebut ada permulaan dan batas akhirnya. Jadi ibadah nggak semau gue, enggak. Kapan pertamanya? Min awali yaumil 'id, yakni pada hari 10 Zulhijjah, hari Idul Adha-nya. Terus permulaan tepatnya kapan, Ustaz? Permulaan tepatnya adalah ba'da, setelah sholat Idul Adha-nya umat Islam dan mendengarkan isi khutbah Idul Adha-nya umat Islam. Narji' fananhar, begitu ungkapan dari para sahabat-sahabatnya Rasul. Di 10 Zulhijjah kegiatan kami itu yang pertama adalah sholat Idul Adha, dengar isi khutbah Idul Adha, kemudian kami balik, baru kami nanhar, baru kami berkurban. Nah, ulama fikih menyatakan bahwa tidak sah apabila seseorang yang ingin berkurban lalu kemudian dia potong hewan kurbannya sebelum penyelenggaraan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Paham sampai sini, Pak? Jadi sholat dulu, ke masjid dulu, ke tanah lapang dulu, baru habis itu kita mau motong. Sampai kapan batas akhirnya? Ila akhiri ayyamit tasyrik. Sampai hari ketiga batas terakhir yaum tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kan besok 6 Juni nih kalau nggak salah, 10 Zulhijjahnya hari apa? Jumat katanya. Ya. Jumat 6 Juni 10 Zulhijjah. Berarti terapannya tahun ini ya. Hari tasyrik yang pertama yakni 11 Zulhijjah berarti jatuh pada tanggal 7 Juni 2025. Sabtu benar. 12 Zulhijjahnya hari pertengahan tasyrik berarti harinya hari Minggu, tanggalnya 8 Juni. Nah, akhir daripada hari tasyrik adalah tanggal 13 Zulhijjah. Terapannya tahun ini dengan kita lihat kalender adalah tanggal 9 Juni hari Senin. Batas terakhirnya adalah asar. Asar.
Jadi kalau ada orang yang pengen motongnya nggak hari Jumat, dan biasanya kalau tepatannya hari Jumat dengan hari raya Idul Adha begitu, biasanya nggak diambil tuh hari Jumatnya itu langsung motong ya. Biasanya hari Sabtunya, kalau nggak Minggunya, Ahadnya. Hatta kalau hari Seninnya ada orang yang mau motong begitu, masih boleh. Masih boleh, silahkan aja. Paham sampai sini? Insya Allah. Itu secara definisi deh. Itu secara pengertiannya demikian. Nah, oleh karenanya setelah kita masuk ke pemahaman definisi, kita langsung masuk kepada apa? Sisi sejarah pensyariatan kurban. Kurban ini bukan hanya ada pada risalah atau syariat kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sebelum Nabi Muhammad ada nggak Nabi yang juga disyariatkan untuk berkurban? Ada. Nabi siapa? Ibrahim. Tapi kira-kira Ibrahim yang kali pertama berkurban atau ada orang sebelum Ibrahim yang udah dulu berkurban? Ada. Siapa dia? Adam dengan putranya yang bernama Qabil, Habil. Kedua-duanya mempersembahkan sesembahan kepada Allah dengan dia berkurban, dua-duanya itu. Al-Quran bilang begini nih, watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya Muhammad, ceritakan kepada mereka, kisahkan di hadapan mereka tentang peristiwa yang terjadi pada putra atau keturunan Nabi Allah Adam yang bernama Qabil dan Habil, yang kedua-duanya mempersembahkan kurbannya untukku, kata Allah. Namun hasilnya adalah fatuqabbila min ahadima, yang satu diterima olehku, kata Allah, itu kurbannya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan sisanya nggak aku terima, artinya ditolak oleh aku. Ceritain begitu Nabi Muhammad. Artinya satu ibadah yang juga perintah dari Allah, artinya kita artikan kan ibadah namanya. Perintah adalah ibadah, kalau dikerjain makanya dapat pahala, kalau kita lewatin dapatnya dosa, itu namanya kewajiban. Perintah Allah demikian, makanya juga dijalanin oleh siapa? Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya Qabil dan Habil, yang satu ditolak, yakni Qabil, Habilnya diterima. Habilnya diterima karena apa? Lillahi ta'ala banget. Pokoknya segala sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran atau karena sebab lillahi ta'ala, tujuannya karena Allah, murni. Jadi kalau ada orang nih, kita besok jadi panitia deh, ada iseng-iseng kali gitu, para calon pengurban nanya, Pak, emang ini berkurban syariatnya bukan dari Rasul ya? Pertamanya bukan, Pak, dari Nabi Ibrahim sebelum Rasul ada. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim, dua putranya Adam ketika itu mempersembahkan juga kurbannya kepada Allah tuh. Jadi panitia juga bisa memberikan edukasi dan juga informasi terkait masih soal kurban. Panitia juga, konsultan juga, itu namanya. Insya, apalagi nanti nih pada persoalan-persoalan yang sering kali kita temui dan jumpai. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, definisi sudah, telusuran sejarah juga sudah tentang kurban. Sekarang dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang menunjang tentang syariat kurban. Adakah di dalam ayat Al-Quran perintah tentang untuk kita berkurban? Ada nggak kira-kira? Ada. Nah, ayatnya ayat gacuan kita Al-Kautsar. Kalau kita sholat kan itu banget gacuan. Ayatnya yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Tegakkan sholat untuk Tuhanmu, kemudian motong deh, berkurban, sembelih. Itu artinya wanhar. Paham sampai sini? Dalil ayat yang lainnya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan unta-unta kalian sebagai apa? Wadah untuk syiar ajaran agama Allah. Dengan apa? Dipotongnya hewan unta tersebut sebagai sesembahan kurban dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya besok kalau ada anak-anak tetangga yang pada mau ngeliat,
pemotongan hewan kurban jangan pakai dilarang, biarin dia ngeliat karena syiar ajaran agama Islam itu. Tapi tolong dikondisikan, tuh syaratnya begitu. Tapi tolong kondisikan. Gimana caranya supaya kampung aman dan nggak jatuh korban? Nggak ada yang diseruduk ke samping, nggak ada yang kedepak ke kambing, nggak ada yang dan lain-lain. Boleh, ya. Jadi jangan ada yang nggak boleh ada yang ngelihat. Pokoknya jangan ada yang ngelihat gitu ya. Nggak, jangan. Kasih ngelihat. Emang itu syiar agama Allah, begitu. Paham sampai sini? Insya Allah. Yang keempat, setelah definisi, penelusuran sejarah, dalil ayat, hadisnya dulu deh. Argumentasi, kalau tadi dari Al-Quran, sekarang dari hadis. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa doha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kabshain amlahain akronain. Nabi itu memotong hewan kurbannya sebanyak 2 domba. 2 domba. Jadi Nabi 7 tahun dia potong hewan kurbannya 2 ekor domba langsung. Amlahain, putih bersih, dia punya bulu, padat dagingnya, akronain, yang dia punya tanduk yang bukan begini doang, ke depan, ke atas, ke belakang, ke bawah, mau naik ke atas lagi. Domba Garut namanya. Yang gagah, kelihatannya gagah tuh, yang dombanya begitu tuh, ya enggak? Masya Allah. Bukan satu lagi Nabi, 2 langsung, 2. Yusammi oleh Nabi, dinamain, dialamatin oleh Nabi. Allahumma fataqabbal hadza minka walaka, Allahumma fataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, Allahu akbar. Dipotong. Ya Allah, terimalah ini dariku dan juga dari keluargaku. Dipotong 1. Selesai, yang satunya lagi diambil. Dipotong lagi. Kan tadi untuk Nabi Muhammad dan keluarganya udah. Nah sekarang 1 lagi buat siapa? Buat kita umatnya. Kita Ustaz, berarti kita udah ditalangin dong. Itu biasanya ucapan orang-orang yang pelit. Dan medalnya dijadiin banget landasan buat hidup dia. Saban kurban pokoknya. Ngapain gue mau kurban? Nah kan udah ditalangin sama Nabi. Nabi setiap tahun bilangnya ini untuk gue, untuk juga keluarga gue. Nah satunya lagi untuk umat Muhammad. Pakai dong tambahan plus keterangannya. Yang nggak mampu, yang enggak mampu, ditalangin sama Nabi. Cuman yang mampu, yang setiap pekan ajak anak bininya pada jalan-jalan healing-healing ke puncak, kecil panas, nyewa villa, bahkan yang sampai keluar kotanya ke kota-kota besar yang tersebar ada di Indonesia, atau boleh jadi ke negara-negara tetangga, di ke Thailand, di ke Singapura jalan-jalannya. Begitu untuk beli embek 3,5 juta dikata nggak mampu. Dalilnya katanya kan udah ditalangin amina Nabi. Ini orang bakhil, koret, pelit, tengkok, buntut, pantat. La haula wala quwwata illa billah. Nanti kita bakalan ngeliat nih satu masa di mana orang menganggap 3,5 juta untuk ngeluarin duitnya, kemudian beli kambing, jauh lebih sulit, jauh lebih berat ketimbang dia harus naikin seri Rolex-nya. Kita bakalan nemuin tuh masa-masa yang kayak begitu. Mudah-mudahan bukan pada diri kita. Amin ya rabbal. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Man waja'ada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sebagai ancaman shock terapi dari Rasul, Nabi bilang begini, siapa orang yang punya keluasan rezeki tapi dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati rumah ibadah kami. Artinya takut kita nggak diakuin oleh Rasul tentang keumatan kita kepada beliau. Jangan mendeketin musalla gue, jangan mendeketin rumah ibadah gue. Jangan ngaku artinya sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Insya. Terus kemudian apa lagi? Kapan pensyariatannya kalau begitu? Dalilnya kita sudah paham Ustaz. Sisi sejarah juga udah. Definisi lebih awal sudah disampaikan. Sekarang kapan disyariatkannya ibadah berkurban?
Di tahun keberapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah kurban? Jawabannya di tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijri. Jadi Nabi dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, selama 1 tahun tinggal di kota Madinah, belum ada ibadah kurban, sebab Allah belum perintahin ke kita. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahin ke kita, itu sudah masuk tahun kedua Nabi di kota Madinah. Begitu selesai, baru dijalanin ame Nabi, dan Nabi sebarluaskan perintah Allah untuk kita berkurban. Alhamdulillah. Sekarang masuk ke selanjutnya lagi. Ini berasa banget dikejar waktu. Tapi mudah-mudahan nangkep pada ya. Ini lumayan nih informasi kayak begini nih, Masya Allah. Yang jadi panitia kadang-kadang dia gengsinya, artinya merasa bangganya, itu kalau sebab dia pakai dress code panitia kurban 1446 Hijriyah, musolah anu, masjid anu, padahal ilmunya gak ada. Informasi terkait tentang kurbannya dia kurang, bahkan sama sekali nggak ada. Dan yang aneh nggak kepengen, pokoknya ada panitia kurban, penyelenggara pemotongan hewan kurban, di situ aneh ngajar, terus kemudian nggak ada ilmu tentang kurban. Kita selaku pengajar merasa bertanggung jawab. Kenapa kebodohan itu ditelantarkan begitu aja, nggak dirubah kebodohan menjadi keilmuan? Paham sampai sini? Insya. Jadi tahun keberapa disyariatkan di kurban? Tahun kedua Hijriyah. Dasar hukum daripada kurban selanjutnya. Dasar hukum daripada kurban itu, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa dalil ayatnya bahwa kurban itu sunnah muakkadah? Dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalathun hunna alayya wajibun walakum tatawwu'un." Ada 3 perkara kata Nabi yang untukku menjadi kewajiban, nggak boleh aku tinggalkan. Sementara untuk kalian cukuplah menjadi sunnah. Cukup menjadi sunnah. Jadi ada perbedaan tuh. Hukum atas Nabi dan hukum untuk umatnya. Ya, makanya jangan apa-apa mau ngikut Nabi. Ada batasan-batasannya. Khususiyatul Rasul, khususiyatul Nabi. Ada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah hanya untuk Nabi aja. Nggak boleh untuk yang lainnya. Ada cuplikan di film yang Malaysia itu, Walid itu. Ya, dia mau katanya 9 istri katanya langsung, biar kayak Rasulullah, palelo. Nggak benar itu. Ya karena memang agak sedikit sumir setiap cuplikan-cuplikannya, setiapnya penuhnya begitu. Ada sedikit nilai manfaatnya, benar memberikan pengajaran dan pelajaran. Tapi lebih kepada apa? Hal yang sifatnya adalah cenderung menghinakan tentang ajaran agama Islam dan beberapa ajaran-ajaran yang sengaja untuk dipojokkan, didiskriminatifkan pada film tersebut. Ya, tahu nggak nih kira-kira? Ciamat tahu nggak Cialam? Nggak tahu. Pokoknya anak-anak bilang katanya Walid nak Dewi boleh, gitu. Walid nak Dewi boleh katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ada 3 hal yang menjadi kewajiban bagi Nabi, cukup bagi kita umatnya menjadi apa aja kira-kira? Atau witir. Catat. Yang pertama adalah witir. Witir bagi Nabi wajib, makanya Nabi nggak pernah tinggal. Sebelum tidur Nabi witir. Nabi tutup rangkaian ibadah sholat sunnah di tengah malamnya dengan witir. Bagi kita, kalau Nabi tadi wajib, makanya Nabi nggak pernah tinggal. Kalau kita witir kita, alhamdulillah selalu tinggal. Abang-abang dikatanya kan sunnah Ustaz. Ingat sunnah definisinya apa? Dari wajib dulu nih. Wajib itu dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggal dapat dosa. Itu wajib tuh. Kalau sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin bukan nggak apa-apa ya. Itu pesimis nih itu jadi orang. Kalau sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin rugi, intinya begitu. Ditinggalin rugi atau kehilangan celah dan peluang untuk mendapatkan pahala sunnah. Kalau panjangnya begitu. Paham sampai sini? Witir bagi Nabi wajib, bagi kita cukup sunnah. Yang kedua, sholat duha bagi Nabi wajib. Kita duha kadang walang bolong. Yang ketiga adalah berkurban itu sendiri. Bagi Nabi wajib, bagi kita cukup sunnah muakkadah.
Oleh karenanya yang memiliki kemampuan. Paham sampai sini? Udah banyak tuh, 6 poin udah tuh. Masuk poin yang ke-7 sekarang. Sejauh mana batasan kemampuan? Tuh, karena dari tadi kita ngomong kemampuan. Iya. Kemampuan batasannya adalah apabila seseorang dia keluarkan uang 3,5 juta dengan niatan untuk beli embeknya, untuk berkurban dia. Setelah dia keluarkan uang 3,5 juta dan menyerahkan hewan kurban kepada panitia masjid dan musalla, lalu kemudian dia sampai pulang ke rumah, akhirnya garuk-garuk kepala nggak gatel. Anak gue makan apa ya? Bini gue nyarap apa ya? Ya kebutuhan sekolah anak gue nggak terpenuhi lagi gara-gara 3,5 juta. Kalau begitu ente belum mampu, besok-besok jangan pakai nyerahin, ente belum mampu namanya. Berbalik keadaan kalau begitu. Pemahamannya adalah kalau kita keluarkan uang 3,5 juta, lalu kemudian masih ada simpanan uang kita untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak serta orang-orang di bawah tanggung jawab kita, berarti kita namanya orang yang mampu. Segitu aja deh. Masuk nggak kira-kira penjelasan nih? Masuk nggak kira-kira nih penjelasan? Insya. Nah, baru masuk pada terapan-terapan kita panitia yang kadang-kadang memiliki kekeliruan dan kesalahan saat kita beraksi atau menjalankan amanah dari sang pengurban. Siapa sih panitia? Panitia itu adalah mereka perpanjangan tangan dari pengurban dan harapan bagi mustahik. Makanya di sini ada pengurban, di sini lagi ada mustahik, di tengah-tengahnya ada kita deh panitia. Makanya ke sono pengurban, bos gue yang ngamanatin ke gue, ke sini mustahik yang gue harus distribusiin. Sebab harapan cita-cita mereka tertumpu kepada kita. Tuh harus ngerti tuh poksi kita. Tugas pokok dan juga fungsi itu panitia. Dan kita menjalankan amanah ya harus dengan kompetensi tentunya. Kompetensi itu lebih awal didasarinya adalah dulu sebelum skill adalah ilmunya dulu. Ada SOP syariah yang harus kita junjung tinggi. Makanya selalu saya bilang di mana-mana begini. Petugas yang sangat berat tanggung jawabnya adalah yang ditugaskan untuk menerima hewan kurban. Di meja penerimaan hewan kurban, di situ awal permulaan terjadinya kekeliruan. Sehingga tolong tempatkan oleh ketua panitia, siapa petugas yang akan menerima di meja penerimaan hewan kurban. Haruslah orang yang paling mengerti tentang fikih berkurban di antara panitia-panitia yang lainnya. Paham sampai sini? Dia harus semi ustadz dia di sini. Meja penerimaan hewan kurban. Paham nih Pak ya? Kenapa ustadz kok di meja penerimaan hewan kurban? Vital di sini deh. Posisi ini sangat menentukan sah atau tidaknya hewan kurban ketika dipotong disembelih, baik yang menyangkut tentang pengurban atau saat diterima oleh mustahik. Saya selalu mencontohkan begini, ada orang datang masuk ke masjid, masuk ke musola, ke pekarangannya atau ke pelataran masjid, lalu kemudian udah ada meja penerimaan hewan kurban. Begitu duduk nih panitia, merapat tuh bapak sambil dia geret-geret tuh hewan kurban kambingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pak, bapak panitia, sambil nunjukin. Panitia dong, lo nggak lihat nemtek gue nih, panitia begitu. Iya nggak? Karena udah disediain namanya dia, nemteknya panitia Ada yang bisa saya bantu pak? Ada pak, saya mau menyerahkan. Kalau begitu silahkan duduk pak. Begitu disuruh duduk dipersilahkan. Nama bapak siapa? Nama saya Fulan bin Fulan, dicatat sama dia, Fulan bin Fulan. Apa hewan kurban yang bapak pengen serahkan ke masjid kita? Nih kambing, oh embe, tulis embe, dikasih kuponnya. Nih pak kuponnya, silahkan nanti saksikan saat penyembelihan hewan kurban bapak, dan nanti kupon ini tolong tukarkan agar bapak mendapatkan jatah pengurban. Setelah dapat kemudian tolong pak ikat sendiri pak, no, di jarum yang warna hijau kambing bapak. Habis itu nggak apa-apa bapak silahkan pulang, jangan disederhanakan tugas penerimaan hewan kurban di meja tersebut, jangan disederhanakan.
Paling enggak 5-10 menit ada terjadi perbincangan, ada percakapan. Makanya saya katakan di meja penerimaan hewan kurban harus ada semi wawancara namanya. Kayak tadi tuh modelnya begitu tuh, kurang tepat, nggak kompeten panitia yang model kayak begitu. Habis tanya nama, siapa nama bapak Fulan bin Fulan, tanya lagi soal nama, tanya lagi soal nama. Kan tadi udah nanya nama. Tanya apakah bapak yang tadi kita sebut tuh namanya siapa ya, Fulan bin Fulan, apakah bapak betul selaku pengorban langsung? Nggak taunya dia geleng, bukan saya. Terus bapak, saya orang kandang yang diutus sama pembeli saya. Nah jadi pengorbannya siapa? Bapak Haji Anu bin Haji Anu. Tuh dia. Sebab kalau enggak, yang ditulis orang kandang yang besok akan diumumin untuk selanjutnya pemotongan hewan kurban 1 ekor atas nama orang kandang yang disebut namanya, bukan si pengorban. Kalau Allah sih nggak bakalan ketuker pahala anak manusia, nggak bakalan ketuker. Dalam hal ini panitianya yang nggak cakap dalam menjalankan secara administratifnya. Besok-besok orang nggak bakalan pakai lagi kita. Hewan kurbannya sang-serangin ke masjid tetangga, bukan ke kita lagi. Paham nggak nih kira-kira? Jadi setelah nama, siapa bapak? Oh nama saya Anu bin Anu. Pak mohon maaf saya konfirmasi balik, apakah bapak langsung pengorbannya? Bukan mas, majikan saya pembantu di rumahnya. Saya hanya untuk memberikan atau menyampaikan ini hewan kurban bos saya aja. Oh kalau begitu siapa nama bos bapak? Nama bos saya Anu bin Anu, Fulan bin Fulan. Soal nama, baru soal nama. Yang kedua, cek secara fisik dia punya hewan kurban. Pak, ini piyik banget kok, kayaknya kecil banget. Apa iya mas? Itu kayaknya itu masih kecil banget, pendek banget. Emang umur berapa? Tanya soal batasan usia. Jadi kita bukan hanya tiba-tiba menerima aja, tapi meja penerimaan, meja penyeleksian dan penerimaan hewan kurban harusnya begitu. Kalau penerimaan udah barang tentu yang datang harus diterima, tapi ini seleksi dulu. Yang kedua setelah nama tadi batasan usia. Yang mau korban ontak, dia harus nyerahkan ontaknya ke masjid kita. Pokoknya harus 5 tahun tepat, jalan tahun ke-6. 5 tahun tepat tuh, nggak boleh kurang dari 5 tahun. Pokoknya 5 tahun pas, jalan tahun ke-6. Itu kelas yang pertama ontak. Kelas yang kedua diisi oleh sampi sama kambing. Sampi sama kambing itu harus 2 tahun tepat dan jalan tahun ketiga. Di bawahnya baru ada domba. Domba cukup 1 tahun. Domba cukup 1 tahun. Saat udah pas 1 tahun dia, atau 1 tahun lebih 1 hari, 1 tahun lebih 2 hari, pokoknya di 1 tahun pas saja dia boleh dikorbankan. Ini kecil, oh ini kecil nih, kok dombanya ini kecil banget, tapi ini udah 1 tahun mas panitia, udah 1 tahun. Iya, nah kan saya yang merawat dari kecil, dari dia lahir, makanya saya serahin ini pas banget nih, hari ini dia lagi happy birthday. Kayak kan yang namanya dia ngerawat tahu dong tanggal lahirnya gitu ya. Pas 1 tahun, oh ya udah kalau gitu boleh. Batasan usia paham, ontak 5 tahun, sampi kambing 2 tahun, jalan tahun ketiga. Domba 1 tahun. Yang ketiga masih soal di meja penerimaan dan penyeleksian hewan kurban. Cek dari ujung tanduknya sampai ujung buntutnya. Pas dilihat, Pak maaf nih Pak nih, kok kayaknya krempeng begeng banget ya. Bobotnya berapa? Wah saya nggak tahu deh tuh. Tapi sih kata orang kandangnya yang dagang, katanya ini nggak apa-apa untuk jadiin hewan kurban. Lo percaya sama orang kandang? Orang dagang kan namanya orang dagang, yang penting dagangannya kan bursa habis pokoknya. Betul nggak? Dia nggak ngerti soal apa ya, yang mana yang layak. Kebanyakan begitu tuh modelnya, dan itu terjadi. Meskipun di beberapa para pedagang ada yang ngerti, bahkan ya sahabat-sahabat saya, para asatis dagang dia kambing ngerti. Yang nggak bagus untuk dijadiin hewan kurban, dia tahan itu. Dia tahu, ini yang cacat, ini yang nggak bagus, ini yang pincang, ini yang ada penyakitnya. Tuh. Tapi beberapa pedagang ada oknum, kita sebutnya
oknum, nggak seluruhnya pedagang demikian, tapi ada orang-orang yang nggak ngerti tentang fikih kurban, seperti apa keabsahan hewan kurban yang layak untuk dijadiin hewan yang penting dia dagang aja. Ada yang kayak begitu. Makanya saya sampaikan juga kepada para pedagang, tolong sedikit banyaknya pelajarin juga hewan yang mana yang boleh dijadiin sebagai hewan kurban. Sebab nih ibadah ada aturan mainnya, pahamnya? Nah, yang pertama itu adalah soal krempeng begengnya. Jangan sampai ada kita temuin orang nyerahin hewan kurbannya krempeng begeng banget. Begitu ditimbang 7 kilo, 5 kilo. Nah, bobot hidup ambil bobot mati kan setengahnya ya. Berarti kalau begitu 2,5 kilo nih kambing. Isinya cuma tulang sama kulit doang, sama lemaknya, sama gajinya. Buat kaldu doang kalau kita pengen konsumsi. Dagingnya nggak ada, tulangnya baru bisa kita kenyot-kenyot. Itu nggak syiar namanya, manfaatnya kurang. Kenapa ada hewan kurban? Biar orang yang jarang makan daging dari kalangan umat Islam di hari itu ayam tasyrik, makanya nggak boleh puasa 10, 11, 12, 13 makan daging semuanya. Nah kalau model orang yang nyerahin hewan kurban semuanya krempeng begeng, cuma ngisep tulang doang kita, dinyot-nyot IG doang, dagingnya kita nggak makan, betul? Paling top kaldunya doang ada. La haula wala quwata. Yang kata Nabi bilang krempeng begengnya sampai seolah-olah dia nggak memiliki sumsum tulangnya. Satu. Yang kedua, pincang. Yang pincangnya ini dia nggak bisa ikut dengan rombongan kambing-kambing dan domba-domba yang sedang digembalai oleh pengembalanya. Dia selalu yang terbelakang gitu. Jalannya incit-incit soalnya. Jalannya incit-incit. Pincang-pincang begitu. Tapi pincangnya pincang yang karena bawaan lahir. Ingat tuh ya, bawaan mati juga buta yang karena bawaan lahir. Kalau saya contohin begitu, datang nih di truk puso sekian belas sampai turun 2 misalkan untuk kita punya musola nih. Kan anak-anak receh banyak, woi sampai datang, stres tuh sampai. Akhirnya dia ogah turun. Tapi dipaksa buat turun juga. Akhirnya teplekok deh kakinya. Akhirnya ada kobes sampai di jalannya rada pincang. Tinggal 2 hari lagi dipotong. Kira-kira dipotong jangan sebagai hewan kurban. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Insidental tuh dia. By accident. Karena kecelakaan. Boleh jadinya. Paham sampai sini? Yang terakhir adalah ada penyakit atau virus PMK. Dulu tuh ada penyakit mulut dan kuku. Makanya sampai yang harus kita terima ada surat keterangan sehat dia gitu, ya. Sebab kalau enggak ada virus, ada bakteri, hasil potongannya disebarluaskan kepada warga yang begitu banyak, akhirnya pada keracunan. Rumah sakit agung hari-hari Idul Adha nggak taunya langsung rame. Gara-gara apa? Pasiennya membludak gara-gara nyicipin daging yang bermasalah. Jadi harus dengan surat kesehatan. Faham ya sampai sini? Insya selesai itu kita terima. Enggak, satu lagi. Tanya nama, batasan usia, keabsahan hewan ternak secara klinis dan fisiknya. Yang keempat, tanya juga sama itu abang-abang tukang kandang. Kita tanya sama dia, Mang tahu nggak nih bos Mang nih yang berkurban, dia kurbannya sunnah apa kurbannya wajib ya? Tuh tanya tuh. Kan bukannya kurban sunnah muakkadah ya Pak Panitia. Bener Mang, itu hukum asalnya. Tapi bisa bergeser bahkan berubah menjadi kurban wajib Mas. Nah kalau kurban wajib gimana itu? Begini saya jelasin. Tuh ada sesi edukasi jadinya. Nggak kaleng-kaleng nih panitia yang begini modelnya. Nah kalau soal kurban wajib, biasa contohnya karena lantaran nazar. Ini orang nazar, kalau aja proyek gue yang senilai 271 triliun goal menang tender, nanti gue pengen kirimin ke Mushola An-Nur Syafaat 50
Sampai limosin yang setiap satu ekornya 1 ton bobotnya. Wah, 50 sampai limosin. Kira-kira cukup nggak untuk jamaah An-Nur Syafaat nih? Hah? Sampai lo punya cucu, insya Allah masih ada tuh daging tuh. Alhamdulillah. Kulkas susah ditutupnya tuh. Wah, susah. Mentok semua, sini mentok, situ mentok. Cukup banget. Pokoknya kalau gol, nggak taunya Allah kasih jalannya mudah lagi. Benar proyeksinya, gol. Dia menang tendernya. Akhirnya dia wajib untuk menyerahkan. Nggak boleh enggak, sebab udah dijanji sama Allah. Ya, wadainullahi ahaqqu an tuqdah. Dan seseorang yang memiliki janji atau hutang kepada Allah, prioritas untuk Allah, prioritas untuk orang tersebut melunasinya di hadapan Allah lebih awal ketimbang janji-janji yang lainnya dulu. Artinya apa? Dia serahkan kurban wajib itu, Pak, dan tidak boleh ada yang menerima dari kalangan keluarganya sebagai jatah pengorban. Dia nggak boleh mencicip. Itu perbedaannya. Oh gitu ya Mas Panitia. Jadi kalau kurban sunnah boleh ada jatah pengorban. Boleh Pak. Nanti kita siapin. Seumpama bapak kambing nih. Bapak kambing bapak dapat 1 paha belakang daripada kambing. Tuh. Kalau di sini berapa ya? 1 paha kambing. Tapi jangan juga bilang sampein begitu. Kadang-kadang ada juga orang yang melunjak juga nih pengorbannya. Cuma 1 doang paha belakang. Nah kan paha belakang ada 2. Nggak sekali aja lo bilang kakinya ada 4 kok. Mendingan lo sendiri yang motong. Ya, sampein cuma 1. Sisinya adalah cuma mencicip. Kalau ngikut Nabi, sunnahnya Nabi cuma ambil apa? Mengkabidihi, dari ati domba yang diserahkan sebagai kurban tuh. Cuma atinya doang. Dagingnya nggak dicobain sama Nabi. Atinya doang. Itu bagian daripada sunnah. Kalau kurban wajib, bapak nggak boleh mencicip. Saya nanti nggak akan menyampaikan ke rumah bapak hasil daripada potongan hewan kurban bapak. Nggak ada istilah jatah pengorban. Oh begitu Mas Panitia? Iya. Kalau begitu buat istri saya nggak juga Pak. Anak saya yang kecil nggak tahu apa-apa. Juga anak bapak nggak boleh mencicipnya. Saya punya mertua di rumah yang saya urus. Bapak, sejauh orang-orang itu di bawah nafkah keseharian bapak, atas tanggung jawab bapak nggak boleh membawa hasil potongan hewan kurban wajib bapak. Tuh, ini baru nambahin jempol panitia. Paham sampai sini? Saya ringkas lagi, 1 lagi. Dan tidak ada transaksi jual beli pada hasil potongan hewan kurban. Upah potong berapa Kang Jagal? 6,5. Dari dulu 6,5 aja. Naik ya, berapa? 1 juta dia lempengin. Ah, lu mah gile kalau sampai 1 juta. Operasionalnya cuman segini, mepet banget, ngepres. Nah terus gimana dong? Ketemu di tengah aja deh, kata Kang Jagalnya begitu. Gimana ketemu tengahnya? 650 nggak apa-apa dalam bentuk duit, tapi plus 1 kepala ya buat temen-temen gue, kru gue. Kira-kira kita yang jadi panitia ngangguk apa geleng? Geleng, jangan. Pokoknya upah untuk Jagal pure duit aja. Kalaupun mau hukumi dulu ini si tukang Jagal dan krunya sebagai atau berstatus mustahik. Kita bikin begitu, semuanya mustahik. Kalau seluruhnya mustahik, 650 kita kasih. Begitu selesai akhirnya, nih kepala, lo mau kepala kan? Gue kasih lo kepala sebagai status lo yang mustahik, tidak dalam rangka upah potong Jagal lo atau jasa lo. Aman nggak kira-kira? Itu yang disebut dengan ijabnya seperti apa, akadnya seperti apa. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Jadi boleh nggak yang namanya potongan hewan kurban kayak semacam kaki, kulit, buntut, pale, boleh nggak kita kasih ke tukang Jagal? Boleh, tapi bukan sebagai upah, tapi sebagai dia mustahik. Tapi kalau yang salah itu yang plus 650 plus pale ya sebagai upah potong, salah tuh namanya. Nggak memiliki kapasitas yang pas, yang layak disebut sebagai panitia yang kayak begitu. Paham sampai sini? Insya Allah. Dan kalau mau ada transaksional seperti jual beli, silahkan sampaikan dulu ke mustahiknya. Seperti apa? Kulit kasihin dulu kepada siapa misalkan mustahiknya. Terus mustahik bilang, ya Allah kita dapat kulit. Ya udah, ibu nggak bisa bikin krecek. Bapak nggak bisa bikin kerupuk kulit. Bang nggak bisa bikin beduk-bedukan nih.
Saya nggak bisa. Loh, banyak pengepul jam 2:30 juga dia udah pada mejeng dia di masjid-masjid pakai mobil pick up-nya, mobil baknya. Jual aja. Emang boleh Ustaz dijual? Katanya nggak boleh. Kan udah sampai di tangan mustahik. Yang nggak boleh dijual itu panitia, dia punya kelebihan, bukan kelebihan, lewat batas kewenangannya, belum dapat izin dari mustahik, dia udah dijual duluan. Meskipun duitnya nanti akan diberikan kepada mustahik, mendingan sampein dulu, ubah alurnya, sampein dulu ke mustahik. Mustahik minta kepada kita untuk perjumpakan kami dengan pengepul kulitnya. Baru, no, pengepul kulit tuh silahkan amprokin deh, konfrontasi, silahkan tawar menawar antara mustahik dengan pengepulku. Kita hanya menjembata. Jadi harus tahu posisi kita dan tahu tupoksi kita apa. Nggak boleh juga kita nggak ngambil yang bagian dari tugas kita, dan jangan juga yang bukan bagian tugas kita terlalu aktif dan terlalu beraksi kita. Akhirnya apa? Melampaui batas, lompat pagar. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sini paham? Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhna wa ma qara'na wa fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma ya Allah, unsur al-ikhwan al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan unsur al-muslimin 'amma, khususan unsur al-ikhwan al-mujahidin fi Gaza wa fi Palestin. Bareng-bareng baca Rabbighfirli, Rabbighfirli wa li walidayya kama rabbayani shaghira, Rabbi wa li walidayya kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Rabbana raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana